Halo semua sahabat cerdas hari ini, apa kabarnya? Wah, senang sekali rasanya bisa bertemu lagi, berbagi materi terkait dengan notasi sigma dan induksi matematika. Nah, seperti yang adik-adik lihat bahwa notasi sigma itu awalnya ditemukan oleh Bapak Leonhard Euler pada tahun 1755. Sigma dinotasikan dengan tanda seperti ini dan dibaca dengan sigma. Selanjutnya kita lihat notasi sigma. Konsep sigma itu sama dengan konsep penjumlahan. Seperti contoh ada jumlah bilangan ganjil 1, tambah 3, tambah 5, tambah 7, dan seterusnya. Maka ini disebut dengan tanda jumlah ini disebut dengan notasi sigma. Yang nantinya bisa dilihat bahwa ada suku pertama, suku kedua, suku ketiga, dan seterusnya. Secara umum suku ke K itu artinya suku yang tak berhingga ke K pada persamaan 1 dapat dinyatakan sebagai 2K dikurang 1. Adik-adik boleh melihat kembali bahwa setiap sukunya itu polanya 2 kali 1 dikurang 1. 2 dikali 2 dikurang 1. 2 dikali 3 suku yang sebelumnya. Dengan notasi itu maka dapat disebut ditulis kembali secara umum 2K dikurang 1 itu adalah K itu adalah anggotanya 1, 2, 3 sampai dengan 6. Notasi sigma dapat ditulis sebagai berikut. Selanjutnya bentuk sigma yang adik-adik lihat di layar. Yang pertama untuk yang ini dibaca dengan sigma 2K dikurang 1 dari K sama dengan 1 sampai dengan 6. Selanjutnya yang kedua yaitu sigma 2 dikali K kurang 3 kurang 1 dari K sama dengan 4 dengan sampai dengan 9. Selanjutnya sigma 2K dikurang 7 dari K sama dengan 4 dan sampai dengan 9. Adik-adik perlu mewaspadai bahwasanya nilai K di sini nanti akan diganti ke setiap basisnya yang ada di sini. Selanjutnya kita bisa lihat bahwa contoh yang pertama 2K ditambah 1 dari K sama dengan 1 dan 4 berarti nantinya K ini akan diganti dengan angka 1, 2, 3, dan 4. Maka dia akan menjadi 2 kali 1 tambah 1 tambah 2 kali 2 tambah 1, 2 kali 3 tambah 1, 2 kali 4 tambah 1 sama dengan 24. Berarti jumlah dari basis 2K tambah 1 dari K sama dengan 1 sampai 4 itu sama dengan 24. Adik-adik bisa lihat contoh berikut, yaitu kalau yang pertama kita nyatakan bentuk ini ke dalam bentuk sigma. Lihat polanya. A ditambah A pangkat 2 B tambah A pangkat 3B kuadrat tambah A pangkat 4B pangkat 3 dan seterusnya. Kalau kita lihat suku pertama di sini adalah A, suku kedua adalah A kuadrat B, suku ketiga adalah A pangkat 3B kuadrat dan seterusnya. Dengan demikian jika kita buat dalam bentuk notasi sigma hasilnya sebagai berikut. Nah, sekarang kita masuk ke dalam materi selanjutnya terkait dengan induksi matematika. Apa sih sebenarnya induksi matematika itu? Kita lihat, induksi matematika merupakan teknik pembuktian. Jangan lupa teknik pembuktian. Kalau disebut kata pembuktian berarti ada hal yang akan dibuktikan yang baku di dalam matematika. Induksi matematika digunakan untuk membuktikan pernyataan yang khusus menyangkut bilangan positif. Perhatikan, dia harus merupakan bilangan yang positif. Pembuktian dengan induksi matematika dapat diilustrasikan dengan efek domino. Adik-adik pasti pernah melihat kartu domino ini ya, mungkin pernah juga memainkan. Sejumlah batu domino yang seperti pada gambar diletakkan berdiri tegak dengan jarak ruang yang satu dengan yang lain sama. Jarak antara domino yang satu dengan yang lain seperti pada gambar ini jaraknya sama. Untuk merebahkan domino yang kita cukup hanya mendorong. Artinya untuk membuat domino tersebut ini jatuh, kita cukup mendorong domino pada posisi paling depan. Didorong, maka ia akan mendorong domino ketiga ke tempat dan seterusnya, sehingga domino tersebut akan jatuh.
ini awal gambar ini merupakan dasar kita untuk memahami terkait dengan induksi matematika. Selanjutnya, prinsip induksi matematika itu ada dua. Jangan lupa definisi yang pertama bahwa induksi matematika itu merupakan pembuktian. Dengan demikian, karena dia harus dibuktikan, maka ada dua tahapan yang harus dibuktikan, yaitu dengan basis induksi atau induksi dasar dengan menunjukkan bahwa nilai P1 adalah benar. Yang kedua dengan induksi matematika, yaitu andaikan Pn untuk semua bilangan positifnya n besar sama dengan 1 bernilai benar. Selanjutnya akan dibuktikan Pn tambah 1 benar. Adik-adik tidak perlu khawatir tentang ini langkah induksinya. Lebih baik kita lihat ke dalam contoh supaya pemahaman kita lebih baik. Coba kita perhatikan contoh berikut. Yang pertama, ini ada tadi sigma seperti yang sudah saya sebutkan di depan. Tunjukkan bahwa 1 ditambah 2 tambah 3 tambah sekian sama dengan n dikali n tambah 1 per 2 untuk n-nya lebih dari sama dengan 1. Adik-adik, di sini perlu dilihat kembali bahwa yang mau kita buktikan adalah yang ini. Nah, ini untuk n-nya lebih dari sama dengan 1. Artinya n itu harus 1. Dimulai dari 1, 2, dan seterusnya karena ada tanda sama dengan. Untuk membuktikan induksi matematikanya ada dua langkah yang kita perlukan. Yang pertama langkah dasar atau basisnya. Untuk n sama dengan 1, maka n kalau kita gantikan ini n menjadi 1 dikali 1 tambah 1 per 2. Maka n-nya sama dengan 1 bernilai benar. Kalau nanti n-nya 1 bernilai benar, maka untuk prinsip dasar induksi bahwa nilai ini sama dengan ini itu adalah benar. Ingat, kita akan membuktikan apakah penjumlahan ini kalau dibuat dalam bentuk sigma sekiranya dia akan seperti ini. Selanjutnya kita buktikan prinsip untuk induksinya sendiri. Akan dibuktikan bahwa n tambah 1 itu bernilai benar. Kita perhatikan 1 ditambah 2 dan seterusnya. Di awal persamaannya sampai n, tetapi di sini sudah kita tambah menjadi n tambah 1 karena kita mau buktikan apakah benar dia dalam induksi matematika. Selanjutnya n-nya yang ini ditambah dengan 1, n-nya kita tambah dengan 1 ditambah 1 maka menjadi n tambah 2 per 2. Nah, adik-adik, selanjutnya kita sederhanakan maka bentuknya akan seperti ini. Selanjutnya kita buktikan apakah dia bernilai benar. Maka persamaan tadi akan sama dengan yang ini. Lihat ini dia belum sama bentuknya, maka kita samakan dengan persamaan penyebut dan sebagainya. Maka terbukti bahwa nilai 1 ditambah 2 tambah 3 itu bernilai benar untuk n-nya lebih dari sama dengan 1. Selanjutnya untuk meningkatkan pemahaman kita perhatikan soal berikut. Tunjukkan bahwa 1 ditambah 3 tambah 5 tambah 2n kurang 1 sama dengan n pangkat 2. Nah, sama seperti tadi kita buktikan bahwa basisnya dulu benar. Langkah dasar, langkah basis. Untuk n-nya sama dengan 1, maka 1 sama dengan 1. Ingat yang kita buktikan itu adalah yang ini, n kuadrat. Maka 1 kuadrat sama dengan, ini sama dengan 1 maka bernilai benar. Selanjutnya induksi. Kita andaikan untuk n lebih dari sama dengan 1. 1 ditambah 3 tambah 5 dan seterusnya sama dengan n pangkat 2. Akan dibuktikan kalau misalnya ini 2n lalu 2n ditambah 1 dikurang 1 bernilai benar. Adik-adik, jika kita lihat di sini hasilnya seperti ini, 2n sama dengan di ruas kanan juga di ini. Maka kalau kita lihat posisi bentuknya ini akan sama seperti ini. Maka dia jika disederhanakan menjadi n tambah 1 pangkat 2. Dengan demikian terbukti bahwa sigma 1 ditambah 2 tambah 3 tambah 2n kurang 1 sama dengan n kuadrat itu merupakan bilangan positif. Adik-adik, demikian untuk
pemaparan terkait dengan materi induksi matematika. Nanti di dalam kelas kita akan memahami lagi lebih lanjut terkait dengan induksi matematika. Selamat sore dan terima kasih.